Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Nurpan Ismail. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perilaku kelompok pada organisasi S-Hardware. Presentasi ini saya akan jelaskan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah komunikasi organisasi. Perilaku kelompok pada organisasi S-Hardware. Kelompok atau organisasi merupakan bagian dari kehidupan makhluk. Setiap hari manusia pasti akan terlibat dalam suatu organisasi, salah satunya dalam ruang lingkup pekerjaan, baik itu instansi pemerintahan, perusahaan, dan lain-lain. S-Hardware terkenal dengan pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada setiap customer yang datang ataupun masuk ke store mereka. Keberhasilan dalam membangun organisasi sehingga kelompok dapat memberikan pelayanan yang terbaik dari setiap individu karyawan kepada customer. Maka penulis melakukan riset tentang perilaku kelompok pada organisasi S-Hardware. Tinjauan pustaka poin A perilaku individu. Menurut Sopiandi dan Garniwa 2007, perilaku individu adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan kerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke gudang lain, dan lain sebagainya. Atau secara ringkas untuk perilaku individu yaitu perilaku seseorang yang terlihat. Dari teori kepribadian yang dikemukakan oleh Sigmund Freud memberikan 3 komponen dasar perilaku individu, antara lain konsep ID, konsepsi ego, dan konsepsi superego. Poin B, perilaku kelompok. Secara umum, perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota. Berinteraksi dari setiap individu dan saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Perilaku individu mempunyai 2 jenis, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Untuk kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibuat atau ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu. Nah, di dalam kelompok formal ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok komando yang ditetapkan oleh bagian organisasi dan kelompok tugas terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Selanjutnya, poin B, kelompok informal, yaitu pengelompokan orang-orang secara alamiah dalam suatu situasi kerja sebagai tanggapan terhadap kebutuhan sosial. Untuk kelompok informal terbagi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok kepentingan, yaitu individu-individu yang mungkin tidak menjadi anggota dari kelompok komando atau kelompok tugas yang sama dapat berafiliasi untuk mencapai beberapa sasaran bersama. Kelompok persahabatan yaitu banyak kelompok yang dibentuk karena para anggotanya mempunyai kebersamaan tentang suatu hal seperti umur, keyakinan, politik, atau etnis belakang yang sama. Poin C, perilaku organisasi. Menurut Setnot Iman 2010 pada halaman 5, perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat guna membantu manajer dan masyarakat pada umumnya untuk memahami secara lebih baik sehingga dapat dicapai peningkatan produktivitasnya. Robin menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang mengambil pandangan mikro memberi tekanan pada individu dan kelompok-kelompok kecil. Ada 3 level menurut Stephen F. Robin dalam mempelajari perilaku manusia dalam organisasi. Yang pertama, tingkatan individu, tingkatan kelompok, dan tingkatan organisasi. Poin D, komunikasi organisasi. Menurut Redding dan Savron mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan masyarakat, hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward, dan komunikasi dari atasan kepada bawahan atau komunikasi upward
yaitu komunikasi dari bawahan kepada atasan. Untuk komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal. Untuk komunikasi horizontal yaitu pertukaran pesan di antara orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya dalam organisasi. Pesan yang mengalir menurut fungsi dalam organisasi ini diarahkan secara horizontal. Nah, di dalam komunikasi horizontal ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu seperti mengkoordinasikan tugas-tugas, saling membangun informasi untuk perencanaan aktivitas-aktivitas, menyelesaikan konflik di antara anggota yang ada dalam organisasi dan juga antara bagian dengan bagian lainnya. Terus menjamin pemahaman yang sama, mengembangkan sokongan interpersonal. Nah, selain komunikasi horizontal, terdapat juga komunikasi vertikal dalam komunikasi organisasi. Untuk komunikasi vertikal, menurut Robin 2001 yaitu bentuk komunikasi yang memiliki aliran atau arus interaksi yang mengalir dari satu tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah ataupun sebaliknya. Untuk komunikasi vertikal bukan sekedar bentuk komunikasi yang terjadi pada pihak atau orang yang berbeda tingkatan, namun memiliki jenis sendiri berdasarkan arus interaksi yang terjadi. Beberapa jenis komunikasi internal itu ada dua, yaitu downward communication atau komunikasi yang dilakukan dari tingkat atas ke tingkat yang paling bawah, yang pada prakteknya di sini sering terjadi pada komunikasi antara atasan dan bawahan di kantor. Untuk upward communication atau komunikasi vertikal ini yang dilakukan oleh orang yang memiliki tingkatan lebih rendah kepada tingkatan yang lebih atas, yaitu sebaliknya dari yang komunikasi downward communication. Nah, di sini untuk upward communication, praktek komunikasi vertikal jenis ini biasanya dilakukan saat bawahan melaporkan kegiatan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka untuk dilaporkan pada atasannya atau menyampaikan kondisi dari pekerjaan yang sedang dilakukan. Seperti layaknya bentuk komunikasi lainnya, komunikasi vertikal pun memiliki peran yang sangat penting terutama dalam praktek di dalam organisasi. Fungsi dari komunikasi vertikal dalam organisasi yaitu sebagai sarana informasi, sebagai kendali, motivasi, dan pengungkapan emosi. Bab 3, pembahasan perilaku kelompok dalam organisasi S-Hardware. Dalam menjalankan tugas terhadap kerjaan dalam suatu organisasi yang ditempati, perilaku dari kelompok dalam organisasi S-Hardware memiliki tujuan sama, yaitu memberikan pelayanan yang optimal atau terbaik kepada semua customer dengan pengetahuan dan skill yang diberikan organisasi kepada kelompok supaya dapat mempunyai kemampuan atau skill secara merata dari setiap jabatan yang ditempati. Perilaku kelompok saling membantu dari setiap tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Seperti contohnya, yang dilakukan oleh para anggota kelompok dari organisasi S-Hardware dimulai dari melayani customer saat datang ke toko ataupun ke store sampai customer keluar lagi dari store mereka atau dari organisasi mereka. Berikut tahap-tahap atau step-step perilaku ataupun pelayanan perilaku kelompok dalam organisasi S-Hardware terhadap customer. Pertama, dari mulai customer masuk ke toko atau ke store, mereka akan disambut dengan ramah dengan penuh hangat oleh security. Selanjutnya, ketika customer masuk ke floor atau ke dalam toko, staff atau sales sebagai anggota selanjutnya yang menjalankan tugas dengan menyapa customer dan menanyakan keperluan, masalah, ataupun mencari produk sehingga menyebabkan customer datang ke organisasi ini. Jadi latar belakang customer untuk datang ke organisasi S-Hardware ini. Terus, setiap staff atau sales sebagai anggota kelompok dalam organisasi ini memiliki kemampuan berbeda-beda tergantung tanggung jawab yang mereka pegang di dalam suatu organisasi ini. Misalkan dalam suatu kelompok S-Hardware ini atau organisasi ini terbagi beberapa
klasifikasi departemen yang harus dipegang oleh masing-masing staff atau sales dari S Hardware. Misalkan untuk penanggung jawab kitchenware, mereka ada 1 atau 2 orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dibanding departemen-departemen lain yang memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, ketika customer memiliki produk, maka tugas lain dari anggota lain yaitu kasir yang akan melakukan tugas dengan sepenuh hati terhadap customer sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, dari step-step di atas, dari awal customer masuk ke dalam organisasi S Hardware sampai mereka keluar lagi dan melakukan transaksi di dalam suatu organisasi, maka disimpulkan bahwa perilaku kelompok kepada organisasi, perilaku pimpinan dan pelaku bawahan terlihat di sini. Yang pertama, perilaku kelompok di sini telah menjalankan tugas secara profesional dengan mengikuti aturan dari organisasi agar pelayanan yang diberikan kepada customer sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, perilaku pimpinan di sini dia memberikan dorongan, mengatur dan mengontrol kepada kelompok yang ada di ruang lingkup organisasi tersebut dengan cara tegas dan memberikan aturan ataupun punishing dan reward yang diberikan terhadap target yang telah diberikan tetapi tidak tercapai. Baik itu memberikan punishment apabila target tidak mencapai dan memberikan reward apabila target dari organisasi tersebut tercapai. Perilaku bawahan poin ketiga, perilaku bawahan di sini mereka menjalankan setiap aturan yang diberikan oleh organisasi lewat atasan. Poin B, pola komunikasi organisasi, pimpinan dan bawahan S Hardware. Komunikasi dalam organisasi merupakan sarana penghubung antara atasan dan bawahan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Hubungan komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam kelompok memiliki peran penting dalam suatu organisasi. Karena 2/3 dari komunikasi yang dilakukan dalam organisasi berlangsung antara atasan dan bawahan. Komunikasi vertikal dalam organisasi memiliki 2 pola, yaitu komunikasi ke bawah atau yang bisa dikenal tadi downward communication yang membawa informasi yang berhubungan dengan tugas pada seseorang yang melakukan tugas tersebut. Dan yang kedua bersifat motivasi dalam komunikasi ke bawah ini. Terus komunikasi ke atas yaitu penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Biasanya hal ini terjadi saat karyawan menyampaikan usulan, keluhan, pengaduan, ataupun laporan. Demi terjalin keterbukaan komunikasi pimpinan dengan bawahan, maka pimpinan harus menggunakan satu pola komunikasi yang baik. Maka atasan dan bawahan dapat sama-sama mengetahui segala masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan aktivitas kerja dalam menjalankan pelayanan terhadap customer yang terbaik. Sebagai realitas yang dilakukan oleh kelompok pada organisasi, di mana atasan secara langsung memberikan arahan informasi terhadap bawahan seperti informasi tentang target harian, bulanan, bahkan tahun dalam upaya mencapai tujuan dalam target yang telah diberikan dari organisasi. Yang kedua, memberikan motivasi dan semangat kepada bawahan. Yang ketiga, memberikan arahan dan strategi yang diambil dalam tujuan memenuhi target yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut. Yang keempat, memberikan informasi sekecil apapun tanpa adanya menutup-nutupi terhadap bawahan, baik itu tentang informasi yang didapat, sehingga para anggota kelompok tersebut dapat mengetahui secara merata. Realitas anggota kelompok dari bawahan kepada atasan. Seperti 1. Melakukan sekumpulan anggota selaku bawahan terhadap yang diinginkan oleh atasan, ataupun melakukan sekemampuan bawahan terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada mereka dari atasan untuk mereka kerjakan guna memenuhi tugas yang diberikan ataupun yang disampaikan oleh atasan. Yang kedua, meminta saran dan pendapat kepada atasan ketika mereka mempunyai masalah di lapangan apabila mereka sudah tidak bisa menangani masalah tersebut. Mungkin itu aja presentasi dari saya tentang perilaku kelompok pada organisasi S Hardware. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.